Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, tadinya saya mau ngadain lagi breakout room, cuma karena materinya banyak, jadi saya akan diskusikan saja, peragain aja bareng-bareng, dan mudah-mudahan bisa dipengerti ya. Nah, setelah induction, setelah deepening, maka langkah berikutnya kita baru menggunakan strategi sugesti. Nah, menariknya adalah Ericksonian itu tidak suka sugesti langsung. Dia selalu semuanya sukanya indirect sugesti. Jadi sugesti yang tidak langsung. Kurang lebih hari ini kita akan belajar tiga sugesti, storytelling, indirect suggestion, yaitu teknik cerita orang lain dan teknik menasihati diri sendiri. Jadi setelah selesai deepening, baik, kita akan mulai metafor. Contoh misalnya ada orang yang melakukan sesuatu, misalnya dia, saya kok nggak berhasil lakukan sesuatu ya, gitu. Kok nggak dapat. Kita cari cerita yang mirip. Maka kita akan katakan misalnya cerita ini saya pernah lakukan ini nih. Kayak orang yang suka belajar sesuatu hal, sebenarnya nggak harus belajar, tapi karena dia ingin belajar suatu hal, tapi kok nggak bisa gitu. Kita cerita, karena mungkin teman-teman di sekolah suka dilakukan ini. Maka saya akan duduk setelah induction, setelah deepening, selesai, saya nggak bangunin ya. Kemudian saya baik. Sekarang saya akan mulai cerita. Dalam cerita ini ada sebuah pembelajaran yang sama-sama kita bisa pahami dan bisa membantu kita menyelesaikan berbagai macam tantangan. Kita misal saya akan cerita Ibnu Hajar. Mungkin kalau cerita Bapak Ibu tentang Ibnu Hajar yang dia merasa susah belajar, kemudian dia lihat tetesan batu yang kemudian batu itu bolong. Jadi saya akan cerita ada seorang anak jauh di beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu. Dia suatu saat belajar, ya kita kalang ceritanya tuh bisa. Suatu saat belajar, entah mengapa apapun yang dimasukkan dalam pelajaran itu seperti nggak masuk dalam pikiran. Berkali-kali dia memaki diri untuk bisa belajar, tapi entah mengapa semua tidak bisa masuk dalam dirinya. Akhirnya dia frustasi. Dia pergi ke satu tempat dan dia merenung dan kemudian menatap batu. Nah, ceritanya mungkin teman-teman tahu. Tapi cara ceritanya dengan pelan-pelan. Ceritanya pelan, seperti kita menceritakan ke anak kita atau anak teman-teman kita. Cerita. Kemudian, nah dia coba aja lihat batu bolong kan, mungkin teman-teman tahu ceritanya. Batu itu tetesin air kemudian bolong. Kemudian akhirnya berkesimpulan bahwa ternyata semua tidak susah. Nah, ini sebenarnya nasihat kita di situ. Nasihat kita terhadap dia. Misalnya dia mau apapun, dia belajar bahwa hidup ini bukan tentang berapa banyak pelajaran dapat, tapi seberapa kuat stamina kita untuk tetap pada tujuan hidup. Dan kita selalu mencari cara apapun yang terjadi, dan selalu bisa menemukan cara. Dan ini yang terjadi pada Ibnu Hajar. Dan saya kita tutup. Saya yakin orang seperti Anda yang cerdas, penuh pengetahuan, pengalaman, pasti bisa memahami cerita ini dengan pesan yang bisa disampaikan untuk memperbaiki apa yang Bapak atau Ibu dapatkan. Dari pesan ini kita memahami bahwa hidup itu bukan hanya tentang satu garis lurus, tapi kadang kita butuh kiri ke kanan mencari cara-cara yang pas. Namun kalaupun kita terus berusaha, insyaallah kita akan menjalani. Dan saya yakin itu juga yang terjadi pada Bapak dan kemudian kita apakah Bapak Ibu mengerti tentang cerita yang saya ceritakan? Bila mengerti, anggukan kepala. Bila tidak, jangan kepala. Jangan suruh ngomong ya, gitu. Kalau suruh ngomong, nanti dia naik ke transfer. Maka kalau mengerti, anggukan kepala. Kalau tidak mengerti, silahkan. Dari cerita ini, nah begitu selesai, dari cerita ini, apakah Bapak Ibu sudah paham? Apa akan Bapak Ibu lakukan ke depan? Bila sudah, anggukan kepala. Bila belum,
celeng kepala. Itu gunakan ini. Bila sudah, terima kasih atas sesi ini, dan saya yakin Bapak Ibu akan membawa cerita ini jauh ke depan untuk buat perubahan hidup lebih baik. Dengan keyakinan ini, saya akan menghitung 1 sampai 10, di mana setiap hitungan akan membuat Bapak Ibu jauh lebih lega, jauh lebih yakin menghadapi hari-hari ke depan. Kita akan mulai baru bangun dia. Itu namanya teknik segera. Tentu tidak secepat itu. Ceritanya akan bisa sangat lambat. Sambil kita memperhatikan setiap cerita, lihatin ekspresi ya dia pasti. Inilah teknik sugesti untuk gunakan untuk apapun, teknik cerita. Jadi teknik cerita bisa tergantung apa yang mau kita sisipkan. Makanya tadi di awal kita perlu dapetin data. Nanti kita akan diskusi ya. Saya akan cerita dulu, nanti boleh untuk baca kasus kita akan cerita pakai strategi apa yang tepat ya. Gitu. Jadi contoh satu ya, storytelling kita gunakan metafor. Dari kedua namanya sugesti tidak langsung. Teknik terkenal dari Milton namanya My Friend John. Jadi saya punya seorang teman, dia bernama John. My Friend John itu ketok. Ya, di dalam teknik sugesti ini ada 1, 2, 3, ada 6 jenis. Pertama, My Friend John, sebuah cerita yang mirip dengan cerita kita, tapi kemudian ada nasihat perubahan di dalamnya. Yang kedua, ada orang dihormati. Misalnya, satu saat, kayak waktu itu gini, ada orang fobia, jadi sesi latihan, kemudian secara sugesti teman kita, akibatnya orang yang tadinya fobia tikus, jadi dalam pikirannya ngelihat tikus kemana-mana gitu. Maka saya tarik nafas, kita pejamkan mata, bayangkan bertemu dengan orang yang ibu sukai, ibu-ibu ya. Yang menarik apa yang ibu sukai? Siapa yang ibu hormati dan ibu sukai? Van Diesel. Wah, gitu loh. Tapi jadi saya pakai tuh karena dia suka banget dengan Van Diesel gitu kan. Oke. Apa yang sekarang bayangkan ibu bertemu dengan Van Diesel. Dan ibu menceritakan apa ketakutan ibu terhadap tikus. Dan apa nasihat Van Diesel pada ibu? Dengarkan saja sekarang. Oke, kemudian dengerin. Oke. Apakah ibu sudah dapat? Oke. Apakah ibu melakukan apa yang dikatakan Van Diesel? Ya, kemudian dibayangkan. Sekarang saya ingin ibu membayangkan ibu melakukan apa yang dilakukan Van Diesel. Saya tunggu, kelihatan dia mukanya berubah, tapi saya perhatikan saja. Jadi begitu, lebih galak itu, kemudian selesai, bagus sekali. Apakah sudah ibu lakukan semua? Saya sebenarnya nggak tahu apa yang dia lakuin sebenarnya. Belum, oke, silakan selesaikan. Ya, begitu selesai, gitu. Baru kita, oke, bagus. Apakah tantangan ibu sudah selesai? Kita katakan sudah, gitu. Kemudian baik, saya akan hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan berarti makin segar makin. Kemudian saya bangunkan. Yang menarik adalah, yaitu kalau Van Diesel nasihat tendang aja kalau tikus katanya gitu kan gitu. Maka itu yang dia lakukan. Jadi kita ada 2 caranya. Dengarkan orang itu berkata pada ibu, kepada bapak, dan dengarkan nasihat. Kemudian cek, sudah dengar nasihatnya Bu? Kalau sudah, anggukan kepala. Apakah ibu sudah punya solusi pada tantangan ibu? Bila belum, sekarang minta nasihatnya. Nah, pada prinsipnya dia sedang memberikan kekuatan pada dia untuk memberikan nasihat. Ini mirip dengan self advice sebenarnya. Itulah cara satu. Cara kedua adalah kita yang merancang. Oke, bayangkan kita bertemu orang sangat kita hormati, dan di orang itu menunjukkan nasihatnya adalah kritik ya, sesuai dengan itu. Jadi dari kedua ya, My Friend John, yang kedua ada seorang yang dihormati. Nah, ini juga sama sebenarnya, hampir sama sebenarnya. Jadi saya bertemu seorang anak yang begini, kemudian saya berikan nasihat pada dia bahwa jadi anak tuh harusnya begini. Yang sebenarnya saya nasihati anak itu sebenarnya nasihati si yang klien kita. Jadi
ada teknik kita seperti mendengar nasihat, atau kita mendapat nasihat, atau kita bertemu dengan orang bijak. Nah, di teknik ini biasanya saya nanya, apakah ibu punya orang bijak di dalam hidup ibu? Biasanya kita pakai. Nah, terakhir kita gunakan fakta dan data. Jadi fakta dan data ini sebenarnya fokus. Misalnya gini, orang fobia tikus. Baik, saya ingin ibu membayangkan membaca sebuah berita. Dan itu tertulis di berita itu bahwa kekuatan manusia sangat hebat. Kekuatan manusia jauh melebihi hewan apapun. Dan kekuatan tikus misalnya hanyalah 1/100 dari kekuatan manusia. Dan dengan pemahaman ini saya ingin mendapatkan kekuatan yang bergerak dari kaki, melewati betis, melewati badan, melewati semua tubuh. Karena ibu adalah aslinya ada orang kuat dan bisa menghadapi apa. Dan kekuatan ini saya ingin ibu menghadapi ketakutan ibu. Apa yang ibu bayangkan dengan Nah, kerja gerakan itu. Jadi fakta dan data kita gunakan. Itu 1, 2, indirect. Yang ketiga self-advice. Self-advice itu begini, misalnya kita nih hari ini sudah dewasa gitu. Kita punya traumatik kecil. Nah, ini juga berhubungan dengan fobia gitu. Berhubungan dengan fobia. Jadi saya ingin Bapak Ibu, misalnya waktu kecil ini saya pernah ditakut-takuti dimasukin kecoa di dalam baju saya misalnya begitu. Makanya kita lakukan turunin gelombang otak, deepening, kemudian saya ingin kita membayangkan waktu kecil. Nah, cuma melakukan teknik ini, pastikan Bapak Ibu menggunakan teknik namanya anchor. Apa itu anchor? Mungkin belum saya kasih tahu langkahnya. Pikirkan jadi sebelum melakukan teknik ini, misalnya karena ditakutkan itu sangat traumatik. Kalau sangat traumatik, maka gunakan teknik anchor dulu sebelum memulai. Teknik anchor adalah jadi kalau sudah duduk tenang gitu. Kemudian kita bisa pegang bahu sini atau bahu manapun. Kalau dia sama jenis kan nggak ada masalah gitu. Saya ingin Bapak Ibu duduk tenang, pikirkan suatu kalau ketakutan maka pilih satu keberanian. Pilih satu pengalaman di masa lalu Ibu dan Bapak yang kalau pikirkan lagi itu Bapak berasa kagum, merasa yakin sebuah pengalaman keberanian. Oke? Bila sudah, saya ingin Bapak Ibu bayangkan kembali ke pengalaman tersebut. Bagus. Bila ada sebuah gambar, besarkan gambarnya. Bila ada sebuah suara, keraskan suaranya. Bila ada suara perasaan, kuatin perasaannya. Bayangkan setiap kata ucapan saya akan menambah 10-100 kali lebih kuat. Jadi apapun yang Bapak Ibu bayangkan tentang kekuatan ini. Clear? Clear. Kemudian pegang bagian yang bisa kita pegang depan kita. Ya. Saya katakan dalam hati, sentuhan ini akan membawa kapanpun akan membawa perasaan dan pengalaman ini berada di dalam diri. Sehingga kapanpun saya sentuh bagian ini, gitu, maka seluruh pengalaman bahagia, keberanian akan muncul di kamar. Katakan tubuh dan pikiran Anda mengerti. Bila mengerti kata-katanya, anggukan kepala. Baik, kemudian kita tes. Oke. Sekarang saya lepas tangan saya. Kemudian lakukan itu lagi sampai 3 kali. Dan katakan seluruh perasaan, pengalaman bahagia berani kembali muncul. Bagus sekali, lepas lagi. Dan cek 3 kali ya, 3 kali bisa lebih bagus. Bagus, sekarang semuanya bersama Bapak Ibu. Setiap kapanpun, dimanapun saya sentuh ini, seluruh keberanian dan keberanian yang Bapak Ibu miliki muncul kembali. Clear? Clear, bagus. Nah, nanti sekarang saya ingin Ibu membayangkan traumatik mati kecil. Sambil membayangkan sentuh sininya. Sehingga keberanian muncul. Jangan sampai nanti begitu membayangkan, ceng. Oh iya, saya lupa ya. Ini teman-teman mana? Kalau ada Pak Tri ini. 1, jangan terapi ini untuk mereka yang punya epilepsi. Penting itu garis bawah. Ya. Dan epilepsi ketika membayangkan dia akan kemana-mana. Yang kedua, pengalaman saya kalau ini, jangan pernah lakukan ini untuk teman-teman tunanetra. Teman-teman tunanetra menjadi terapis boleh, tapi menjadi klien jangan pakai teknik ini. Jangan teknik ini. Karena pengalaman saya lakukan teknik ini, ada tunanetra yang waktu itu digigit ular saat hujan. Dan ketika saya
bayangkan kembali ke sini, saya lupa menggunakan anchor. Gitu. Ketika membayangkan ini, dia terjebak pengalaman masa lalunya, dan ngebangunnya susah. Kenapa? Kalau orang normal, melek gitu, dia bangun, mukanya terbuka, dia sudah sadar. Kalau orang tunanetra tenggelam di dalam benaknya, karena nggak bisa lihat. Tuh. Jadi, jangan masuk pengalaman yang terlalu traumatik. Gunakan teknik MPP atau teknik lain. Jangan gunakan teknik ini. Teknik ini tidak pas untuk teman-teman tunanetra yang traumatik. Kalau pengalaman hal-hal buruk sih sederhana nggak jadi ringan-ringan jadi masalah. Tapi kalau traumatik janganlah. Gitu. Jadi epilepsi dan kawan-kawan. Tapi tunanetra menjadi terapis boleh. Tapi memberikan terapi pada tunanetra jangan. Ya, clear ya? Gitu. Ini sudah saya bilang ya, jangan sampai nanti ketemu. Epilepsi juga gitu ya. Karena epilepsi begitu dia memikirkan dia bisa kemana-mana. Membayangkan bisa kemana-mana. Oke, clear ya? Oke. Nah, jadi pada saat dia sudah membayangkan traumatik, gunakan anchor. Ambil pegang keberanian dia. Oke? Karena saya ingin ibu bapak mundur, entah ibarat bapak ibu naik mundur waktu, bagus. Sekali ini sekarang berada di masa lalu. Inilah masa di mana bapak ibu merasakan traumatik pertama kali. Sambil kita pegang, kita lihat ekspresinya. Oke? Gitu. Nah, begitu selesai, saya membayangkan. Tanyain, apa yang dirasain? Kadang takut, kalau tidak jelas, apakah Anda takut? Bukan kepala, apakah Anda ragu? Sebelumnya kita udah interview dulu ya, apa yang dirasainnya. Gitu. Oke, nah sekarang saya ingin Anda hadirkan. Jadi Anda yang hari ini, jadi bukan waktu kecil, hari ini. Yang hari ini yang sudah dewasa, yang sudah banyak pengalaman. Apakah sudah ada dalam pikiran Anda? Kalau sudah, sekarang saya ingin Anda nasihati diri Anda yang kecil. Misalnya, saya nih, Ari. Saya akan nasihati Ari kecil. Ari kecil atau Ari waktu kecil apa? Saya lupa waktu kecil, Ari apa Ari? Ari juga. Ari. Nasihati Ari kecil. Ari besar, nasihati Ari kecil. Dengarkan saja. Silahkan nasihati Ari pada Ari kecil. Oke, kalau sudah, dengarkan. Clear. Gitu. Sudah, Ari nasihati. Kalau sudah, anggukan kepala. Bagus kan? Terima kasih Ari. Sekarang saya ingin bicara dengan Ari kecil. Ari kecil masih ada di situ? Oke. Sekarang kamu sudah dengar nasihatnya dari Ari besar? Sudah. Apa yang kamu rasain? Masih takut? Kalau masih takut, anggukan kepala. Kalau tidak, kepala. Kalau masih takut, hadirkan kembali Ari besar. Sudah nasihati Ari kecil. Sampai semua selesai. Dan agak jarang ini nggak selesai. Begitu selesai, terima kasih pada Ari kecil, terima kasih pada Ari besar. Sesi ini menarik dan akhirnya kalian semua bertemu dan memberanikan diri menghadapi apapun yang ada hadapinya. Saya ingin kamu Ari kecil dan Ari besar berpelukan dalam visualisasi. Bagus sekali. Bagus sekali. Terima kasih. Baik, sekarang saya ingin Ari kecil kembali ke depan. Jadi kembali ke depan. 1, 2, itu kan. Dan sekarang kembali menjadi Ari besar. Bagus sekali. Sambil membawa kemudian kita katakan sambil membawa perubahan ini dan merasakan manfaat yang Anda dapatkan, saya akan menghitung 1 sampai 10. Nah, setiap hitungan akan membuat Anda semakin yakin dan semakin siap menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup. 1, 2, dan 10. Sampai semuanya selesai. Inilah teknik storytelling, induction, dan self-advice. Salah tiga dari teknik yang dikembangkan oleh Milton Erickson untuk melakukan proses sugesti pada terapis pada klien kita. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tekniknya ada 3 ya. Pertama adalah storytelling, metafor, membangun metafor, cari cerita yang mirip, kemudian minta si klien mengambil linknya terhadap cerita tersebut. Yang kedua, ceritanya berhubungan dengan my friend John, jadi kita menasihati orang lain. Yang ketiga, kita menasihati diri dalam bentuk berbeda, dalam bentuk dari Ari kecil ketemu Ari besar dan sebagainya. Oke,
Tanya tentang ini, tentang teknik ini, bisa ya, gitu. Tekniknya sederhana, duduk tenang, bayangkan, kemudian berikan satu perkataan, gitu. Itu selesai, bangunkan. As simple as that sebenarnya gitu. So totalnya berapa? Hipnoterapi bisa sekitar 1 jam sebenarnya dari induction, dari pre-induction, induction, kemudian deepening, kemudian sugesti, sugesti atau nasihat, kemudian bangunkan dia. Oke, pertanyaan? Jadi apapun tekniknya sebenarnya tentu ada banyak variasi teknik tentang itu, tapi kurang lebih permainannya di situ. Nah, Hamilton tidak suka. Berbeda dengan klasik, kalau klasik banyak yang langsung, kasih nasihat yang langsung gitu. Kalau kita semuanya tidak langsung dan meminta klien untuk mengambil pelajaran dari setiap cerita yang kita berikan, setiap nasihat yang kita berikan, dan sebagainya. Jadi memang tekniknya adalah teknik yang tidak langsung dilakukan oleh Erikson. Coach, namanya Coach. Ya. Kalau dilihat dari sini memang berarti tahapan ini penting ya, artinya dari pre-induction, induction itu Ya. untuk menyerap informasi, kemudian kita olah untuk tahapan langkah berikutnya untuk menentukan teknik mana yang tepat, sangat menentukan ya. Jadi Ya. menggali informasi dan segala macam itu, kemudian untuk mempaskan dengan teknik supaya terapinya efektif begitu kali itu penting ya. Ya, betul. Dan kembali juga cerita, Pak. Saat Bapak mau mulai cerita, kalau bisa dia punya anak dan sebagainya dipas-pasin menjadi pas, Pak, sebenarnya. Menjadi lebih tepat ceritanya gitu. Maka proses rapor atau pre-induction itu sangat penting. Dan kita harus istilah kita harus fokus. Jadi jangan sampai nih ya, makanya kalau menterapi orang tuh, Bapak lagi ada urusan, Bapak muka ke sini, pikiran kita ke sana. Itu danger, Pak, sebenarnya. Karena kita nggak aware tuh. Bisa jadi kita lupa, Pak siapa namanya? Mas Salam tuh, Pak, gitu. Itu masalah. Jadi dengan siapa dia jalan, siapa namanya, teman akrabnya, ditipu teman akrabnya siapa namanya, kita harus ngerti itu. Karena kalau perlu kita nanya balik ya, teman akrabnya sebutin namanya, Pak. Karena itu detail-detail itu kelihatan sederhana bagi kita, tapi bagi dia penting, Pak. Iya betul. Tadi saya waktu latihan tadi misalnya berarti itu ada yang saya lihat lupa keywords-nya tentang masalahnya di apa yang perlu didalami lebih lanjut ya. Ya. Nah, didalami lebih lanjut, kemudian kita dapat itu, kemudian nanti itu berhubungan dengan kira-kira teknik apa yang berhubungan dengan yang kita mau lakukan ya, betul ya? Iya, betul. Ya. Bapak kalau perlu pakai apa namanya buku, tatakan buku tuh hadir kalau orang Oh belajar. iya. Karena Jangan lupa ya. nggak lupa gitu, Fokus. kecuali Bapak lagi di jalan ya, itu selain masalah. Tapi kalau itu kita kan sesi terapi benar, jadi kalau sesi terapi profesional ya dicatat. Kata-kata penting aja, tentu nggak semua kata yang penting Iya aja. betul. Ya. Untuk membuat kita sugesti yang lebih pas. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Boleh? Saya Coach. Ya, silakan. Ya. Mengenai sugesti, apakah intonasi kata kita ketika melakukan sugesti sama induction harus dirubah? Karena kan induction seolah-olah meninabobokan ya untuk merilekkan. Nah, apakah di sugesti apa harus dirubah atau tetap aja intonasinya sama? Tetap nggak apa-apa juga, yang penting sih jangan terlalu cepat. Jadi seperti halnya kita bercerita pada anak, jadi biarkan dia paham cerita tersebut ya. Yang kedua vokal ya, vokal pastikan didengar oleh dia, jangan terlalu pelan, jangan terlalu kencang gitu. Itu penting. Yang indah kalau Bapak nanti ya visual, auditory, kinestetik. Jadi orang visual itu kalau bicara predikatnya rata-rata melihat, menatap, itu kata visual. Orang auditory kata mendengar, kalau kinestetik itu perasaan, rasanya. Ya, kalau Bapak lihat klien kita tuh kebanyakan visual, gunakan kata visual. Visual tuh miliknya, kalau ngomong tuh banyak gerak tangan. Itu orang visual karena dia bisa menggambarkan. Orang kinestetik kayak orang Jogja tuh, Pak. Kalau ngomong pelan, sopan gitu, tangannya nggak banyak gerak gitu. Pada saat itu kita boleh mengeksplor kata rasanya. Tapi kalau orangnya visual, boleh mengeksplor lebih banyak kata melihat, memandang, itu lebih pas.
karena itu lebih mudah dipahami. Ini orang visual tuh gini Pak, kalau saya cerita, Pak tadi ada terabakannya, kelihatannya darahnya mengalir ke hati katanya. Tapi kalau orang auditor yang katakan suaranya tuh cuger, nah, itu orang auditor tuh. Kalau kinestetik rasanya tuh lebih banyak menjadi. Jadi sebenarnya terjadi filter di dalam pikiran secara tidak sadar. Kita memfilter. Nah, tergantung respon mana. Tahunya dari mana? Saat nanti bicara di raport awal, Bapak bisa lihat dia lebih banyak pakai kata apa pada saat dia bicara. Lebih banyak menggunakan visual atau tidak atau kinestetik. Itu kelihatan dari saat dia bicara. Nah, apakah ini fix? Nggak fix, Pak. Walaupun aku punya kecenderungan. Saya, Bapak, dan semua orang itu punya kecenderungan ini lebih ke visual, lebih ke auditory, lebih kinestetik. Gitu. Dan konon auditory itu sedikit ya. Tipikal orang yang enggak gini maksud saya. Itu orang-orang yang berlagu itu orang. Tapi konon itu sedikit. Orang itu kebanyakan kalau nggak visual kinestetik. Itu yang sering terjadi sebenarnya. Nah, itu kita eksploitasi sesuai dengan filter yang dia miliki. Karena itu lebih mudah dipahami oleh dia. Masih begitu, Pak. Oke, cerita ya itu. Tentu sebenarnya begini. Kalau Bapak terpaksa, tidak haram Pak kalau pakai direct induction. Yang direct kan ini karena kita lagi belajar Erikson ya, jadi kita pakai indirect gitu. Kalau Indonesia tradisional ada juga yang direct. Gitu. Tergantung situasi. Tapi kalau kita lagi belajar Eriksonian itu tidak suka instruksi yang langsung, dia tidak suka. Dia paling suka menggunakan pilihan atau apapun yang membuat orang itu nyaman melakukan proses. Sebenarnya nggak haram juga pakai direct. Cuma karena hari ini kita lagi belajar induction, so kita akan itu sebetulnya. Oke, pertanyaan? Coach mau nanya. Ya, silakan. Oh, Bu Naning dulu deh. Bu Naning. Oh, ya. Saya dulu boleh. Saya mau tanya tahapan mulai dari induksi, deepening ya, terus sugesti itu terhubung ya Coach ya? Ya. Terhubung dalam satu rangkaian. Nah, kalau misalnya terhubung, apakah apa ya, kayak ada kalimat transisinya gitu, misalnya dari apa sih induksi, terus dia nanti masuk ke deepening sekarang, bla 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 gitu. Terus habis itu, nah kalau misalnya terhubung, pas sugestinya itu memberikan sugesti di mana? Apa pas di bawah atau udah balik lagi tadi yang udah ke atas gitu. Seperti itu pertanyaan saya, Coach. Terima kasih. Baik, dari induksi ke deepening bisa pakai bisa enggak gitu. Tapi yang jelas Erikson suka pakai kata sambung walaupun belum tentu nyambung gitu. Misalnya sambil Anda menikmati sesi ini, Anda mungkin memimpikan berada di mall yang Anda suka. Ini masuk ke deepening dan Anda turun gitu. Dan ketika Anda tidur, maka saya akan bercerita satu hal. Saya akan bercerita ketika Anda menikmati rasa santai, rasa rileks, saya akan bercerita satu hal. Jadi kata sambungnya boleh apa aja sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang bisa nyambung, bisa enggak. Kayak tadi tuh, kemudian kita menutup ya, mau termination, menutup sambil Anda merasakan perasaan baru yang Anda miliki ini. Saya akan menghitung 1 sampai 10 dengan setiap hitungan membuat Bapak Ibu makin kuat, makin yakin menghadapi itu. Jadi kata sambungnya itu adalah mau nyambung mau enggak, pokoknya terlihat tersambung kan. Gitu, karena pikiran bawah sadar itu nggak terlalu kritis tentang itu. Yang penting tersambung. Gitu. Jadi kata sambungnya itu kata sambung yang memang seperti tersambung, tapi dipaksain juga nggak terasa juga dipaksain. Pokoknya sambil gitu. ngerasain yang lama, Ya, gitu. dia pindah ke yang baru pelan-pelan gitu. Oh, gitu. Ya. Apapun kata sambungnya. Ya. Oke. Siapa tadi? Pak Adi ya? Silakan Pak Adi. Saya Coach mau nanya. nanya. Ya, Pak. Ini mengenai storytelling. Apa perlu kita explore dulu ya? Khawatirnya gini, Pak Ari, misalnya klien kita itu memang nggak suka dengan tokoh tertentu yang ternyata kita pakai tokoh tersebut. Itu mungkin menjadi ini ya apa sebelum kita menggunakan storytelling itu ya, Coach? Ya betul. Pada saat nanti storytelling, Bapak harus perhatikan. Kalau mau pakai kata bijak, tanya siapa orang bijak yang dia sukai. Kalau storytelling,
tokoh yang dia sukai siapa. Itu sebenarnya bagus juga dilakukan itu sebenarnya. Jadi itu memudahkan dia mengakses, dan benar juga usahakan tidak kontra terhadap apapun yang dia sukai atau tidak sukai. Karena dari mental block itu ternyata adalah sebuah proses menghambat proses hipnoterapi. Jadi itu perlu juga ya. Yang kedua saya ingin cerita satu hal nih. Mohon maaf nih ya, non pribumi ada orang Cina yang biasanya ngobrolnya mungkin ada kasar ke teman-teman. Dia umurnya masih 28-29 tahun. Ini saya ingat kan, kawan saya itu umurnya 54, senior saya tuh 54, 55. Ya lagi kita nonton ada preview seminar gitu. Nah, dia maju jadi contoh. Nah, ada satu hal yang jadi challenge sebenarnya. Akibatnya jadi mental block. Nah, itu anak umur 24 tahun bilangnya apa? Ke umur 54 tahun bilang, "Kamu sini dong, maju sini." Kata kamu itu nggak menarik. Dan dia tersinggung, teman saya tersinggung, akibatnya hipnoterapi nggak jalan. Jadi a single word, satu kata yang merubah semua hal gitu. Karena bicara kamu dan saya, itu yang jadi tantangan kita. Jadi slow komunikasi harus bagus juga kita dalam melakukan ini ya. Jadi itu tantangan, sama dengan tadi pertanyaan Pak Rifai itu. Kalau dia pokoknya bertentangan, mungkin jadi tantangan bagi dia sebenarnya. Oke, tanya lain? Strateginya ngerti ya sudah ya. Strategi kemudian jadi apa? Jadi kalau fobia sama. Kalau fobia itu kita explore ya. Kalau dia takut tikus, takutnya di bagian mana gitu. Karena ada orang yang tikus berhadapan nggak takutnya begitu gerak dia takut. Nah, itu yang dia takutin. Takutnya di bagian apa? Itu yang akan kita explore menjadi pembersihan. Nanya coach. Ya. Misalkan tadi fobia tuh ya, kan takutnya di mana gitu ya. Itu ditanya ketika dia di awal-awal cerita atau ketika dia setelah dipening coach? Enggak di awal cerita Pak. Pokoknya di awal pre-indox itu alat untuk menggali sebanyak mungkin informasi. Jadi setelah dipening itu kita nggak bisa bicara apa itu langsung. Arah susah ya. nggak bisa gitu. Ya. Apalagi kalau Bapak masuk di dalamnya agak dalam, itu sudah jangan diajak ngobrol Pak. Ngajak ngobrol maksa dia untuk bangun ke level beta gitu. Jadi biarin aja. Makanya saya ketawa tuh waktu lihat Uya dan sebagainya. Itu ngomongnya masih ngomong kayak orang kayak gini, kayak Pak Hadi dengan saya gitu. Kalau Pak Hadi lagi ngantuk banget kan, kalau ngomong kan nggak jelas ya. Itu sebenarnya itulah proses hipnosis. Itu kalau ngomongnya kayak gini tapi mata merem, sama aja sebenarnya. Dia secara itu belum trans gitu. Kalau orang trans di level kayak kita lagi ngantuk banget kan, sebenarnya itu ngomong tuh udah nggak jelas tuh gitu. Karena gelombang otak kita udah turun gitu. Ngomong tuh udah gemeng gitu. Itu yang harus lakuin. Oh iya, saya lupa nih. Jangan lupa posisi duduk. Posisi duduk itu nggak boleh berhadapan. Jadi nggak boleh Bapak, saya Pak Hadi berhadapan, itu nggak boleh. Harus di sampingnya, atau di kiri atau di kanan. Kenapa? Satu, kadang-kadang dia sedang mikirin sesuatu, mungkin hal buruk, terus kemudian dia buka mata, ada kita di situ. Itu yang terjadi, kita masuk ke dalam memori dia, dalam ilustrasi dia. Itu yang jadi tantangan. Yang kedua, bahaya juga. Jadi kita lagi latihan begini. Nah, maksud saya sebenarnya galinya ringan-ringan. Nah, ada orang galinya rada dalam, gitu. Dan saya sebenarnya agak ngelihat sekilas gitu. Ini perempuan ini kok agak beda responnya gitu. Tapi saya langsung melihat yang lainnya. Dan nggak lama kemudian, ada kaca pecah. Ternyata dia ngelempar gelas ke terapisnya, kemudian pingsan. Gitu. Jadi itu dia masuk ke area yang sangat traumatik, gitu. Dan untung si terapisnya latihan terapi kayak gini, cuma latihan terapi yang offline ya. Terapisnya nunduk, kacanya kena tembok, cetar gitu. Nah, itu yang disebut dengan abreaction. Abreaction adalah sebuah kondisi di mana orang itu terjebak pada memorinya dia gitu. Dan akibatnya dia terkonek. Abreaction itu kalau tadi beta, alpha, theta, abreaction itu di gamma, Pak. Di atas beta dia punya power, dia punya kekuatan, tapi dia nggak bisa kendalikan.
karena dia tersita oleh memorinya gitu. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dia traumatik, gunakan anchor, jangan lupa deh. Kejadian rada traumatik, gunakan anchor. Karena itu bisa terjadi abreaction. Abreaction kalau mikir nggak ketebak ya, melakukan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Namanya abreaction. Itu maksudnya. Oke, pertanyaan lagi? Jadi kalau fobia, ketahui fobia dan kita tahu bagaimana ngatasinnya. Dan kadang-kadang kembali kalau fobia, bahkan kadang-kadang pernah saya gunakan teknik tadi nasihati di sini dengan kayak tadi, nasihati hari kecil dan sebagainya, itu permainan. Kalau di NLP lakukannya nggak visualisasi tapi jalan. Jadi kita melakukan sambil jalan. Kalau di sini kita dalam posisi trans. Kalau di NLP posisinya alpha, tapi kita mundur ke belakang merasakan kembali memorinya. Itu tekniknya di keseharian. Oke, clear ya? Clear ya? Saya mau kasih tahu sedikit pola bahasanya Milton Erickson. Nah, ada banyak polanya. Kapan kita belajar lebih dalamnya? Saya ingin cerita 5 aja. Causal model atau linkage atau hubungan. Jadi misalnya gini sebenarnya, kalau causal model itu adalah sebab akibat. Jadi misalnya saya ingin Bapak Ibu merasakan gerakan di tangan Ibu. Dan saya ingin Ibu membayangkan bagaimana Ibu bisa merilekskan tangan Ibu. Bagus sekali. Karena Ibu bisa merilekskan tangan Ibu, saya yakin Ibu juga bisa merilekskan kaki Ibu. Bagus sekali. Dan karena Ibu bisa merilekskan kaki Ibu, Ibu juga bisa memberikan sugesti pada organ Ibu. Ini sedang saya lagi eksperimen sebenarnya. Organ Ibu untuk bereaksi melawan penyakit yang Ibu sedang ada sekarang. 1, 2, 3, lakukan sekarang. Itu sebenarnya gitu. Jadi causal model itu sebuah sebab akibat yang seperti tidak terhubung, tapi kita jadikan alat untuk membuat dia menjadi kuat. Jadi dihubung-hubungin aja. Itu maksudnya gitu. Mirip dengan kompleks ekivalen. Kalau kompleks ekivalen adalah saya ingin Ibu membayangkan diri Ibu sebagai sebuah mesin. Mesin ini bisa menggerakkan bagian-bagian seperti halnya Ibu bisa menggerakkan bagian kaki Ibu. Rasakan kaki kita menempel dan Ibu merasakan kaki Ibu begitu kuat menempel di bawah. Sebagaimana mesin, Ibu bisa membuat kaki Ibu rileks dan jauh lebih rileks dari sebelumnya. Yang ketiga, mind reading. Mind reading seperti saya tahu kita semua ingin sukses. Saya tahu juga bahwa Ibu juga menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Dan saya tahu juga bahwa ada bagian dalam diri Ibu yang merasakan sensasi hari ini. Entah itu panas, entah itu dingin. Saya tidak tahu nih pakai yang nomor 5. Namanya double binding. Double binding sebuah pilihan yang apapun pilihannya sebenarnya itu sebagai sebuah keuntungan. Proses terapi menjadi mudah. Jadi saya tidak tahu rasa itu ada di tangan kiri atau di tangan kanan. Tapi apapun itu, rasa itu hadir. Silakan Ibu pilih, Ibu rasakan saja mana yang kiri atau mana kanan. Kalau dia ngikutin, artinya dia masuk ke dalam proses sesi terapi, hipnoterapi. Dan kata-kata ini sering dipakai di dalam penipuan hipnosis, gitu. Juga dipakai di sini. Terakhir, nomor 4, lost direction. Lost direction tidak ada keterangan. Itu mirip kalau kita anak-anak laki nggak boleh nangis seperti itu yang laki. Jadi karena kita seperti kata-katanya seperti tidak bisa dikritisi. Misalnya saya katakan, saya yakin pikiran Ibu yang cerdas itu mengetahui apa yang sudah Bapak Ibu lakukan saat ini. Dengan pemahaman baru bahwa kita bisa berbuat sesuatu, saya tahu pikiran Ibu mencerna,
Dan saya paham pikiran ibu tahu bagaimana menyelesaikan semua tantangan ini dengan halus. Jadi bagaimana pikiran tahu, entar dulu biarin aja. Yang jelas kita tahu. Ya, kalau Romi Rafael malah lebih ekstrim lagi. Saya tidak tahu gimana caranya. Yang jelas sekarang Anda menjadi seekor ayam kalau dalam konsep hipnosis panggung begitu. Dan ayam itu biasanya berkeruyuk dari pagi ya, berkeruyuk bengokok gitu. Silakan gitu. Itu cara hipnosis panggung ya. Jadi kata-kata itu digunakan di dalam proses terapi kita. Oke, ada pertanyaan tentang ini, tentang kata-kata. Maka tadi kita sering pakai ya, double banding, saya tidak tahu. Yang juga gini sih, saya tidak tahu apakah Anda bisa merasakan rileks hari ini, saat ini, atau sebentar lagi. Itu namanya kata-kata double banding. Yang kedua kadang-kadang gini, tidak penting Anda akan rileks saat ini atau nanti. Yang jelas, semua rasa rileks ini akan bergerak dari diri Anda. Itu seperti sebuah perkataan yang sebenarnya tidak sah. Gitu. Nah, kayak tadi tutup mata ya. Saya tidak tahu kapan Anda akan menutup mata. Ya seakan-akan udah pasti akan tutup mata. Gitu. Entah sekarang atau sebentar lagi. Namun itu semua kembali pada proses Anda. Yang jelas proses ini akan terus, proses hipnosis ini, proses terapi ini akan terus berjalan. Dan entah Anda menutup mata ataupun tidak. Nah sekarang silahkan Anda membayangkan. Biasanya orang langsung tutup mata. Kembali, ini konsepnya konsep Erikson yang tidak suka yang maksa. Gitu. Oke, lagi challenge-nya. Jadi nanti Bapak Ibu duduk tenang. Salah satu langkah terbaik adalah latihan. Gitu. Latihan, kemudian bayangkan aja. Jadi sebenarnya proses yang kita lakukan dari diskusi kita di pagi sampai sore itu, kita sebagaimana tadi kita sebutkan, kita sedang memasukkan data di dalam pikiran seorang. Kalau saat hari ini kita merasa down, merasa tidak punya sumber daya dalam mengatasi apapun, maka berilah sumber daya. Berilah apapun yang bisa kita mudah. Satu saat saya kalau terapi orang, kemudian dia merasa nggak punya sumber daya, maka saya bilang, karena saya ingin Anda membayangkan Anda sedang berjalan satu tempat, berlari, mempercepat proses, seperti Anda yang masuk ke olahraga, dan olahraga itu harus berjalan dari sini sampai ke depan. Dari sini sampai ke depan dengan kecepatan tertentu. Ya, apakah Anda mengerti? Bagus. Saya ingin Anda ketika berlari terhalang oleh sebuah rute. Saya ingin Anda memikirkan sebuah cara. Bagaimana memikirkan melewati sebuah rumah itu sendiri. Kemudian dipikirkan, apakah Anda sudah ketemu caranya? Belum. Kalau belum, pikirkan apakah ada tangga di sebelah Anda? Ada. Bisakah Anda ambil tangga? Bisa. Oke, itu mengambil tangga, kemudian adakah hambatan lagi yang dia hadapi yang mengganggu? Misalnya apa? Di depan tidak ada pijakan, maka bisakah Anda membuat pijakan sendiri? Katakan bisa, dia suruh pijakan. Jadi sebenarnya di dalam proses hipnosis itu anything is possible. Kita bisa kalang-kalang sendiri kalau dia mentok dan sebagainya. Yang kita lakuin sebenarnya. Oke, tanya? Clear? Pola bahasa kapan nanti habis ini? Karena saya pribadi sebenarnya pernah ngikutin pelatihannya 4 kali. Pelatihan yang offline dan still belum ketemu yang benar-benar lengkap. Maka ternyata setelah saya buka-buka gitu, banyak sekali literatur. Karena selama hidupnya memang Erikson ini banyak menulis. Kontribusinya terhadap ilmu psikoterapi cukup besar. Maka sebenarnya saya bukan hanya nyari peserta, sebenarnya saya juga nyari mitra. Jadi mungkin nanti yang belum lapor ke grup nanti bisa info, kita nanti berada di satu grup, kita bahas lagi Eriksonian, Pak. Eriksonian lebih dalam, dari mulai komunikasi, pola bahasa, segala. Karena begini, Eriksonian dimodel oleh Richard Bandler dan John Grinder, timbullah sebuah ilmu namanya NLP. Jadi sebenarnya NLP itu sebenarnya 80% ilmu Milton Erickson, 20% dari Virginia Satir dan begitu banyak psikoterapi.
Nah, dari situ kemudian menjadi sebuah ilmu baru. Nah, cuma yang dimodel itu tentu tidak semua ya. Ada banyak tulisan Erikson yang tidak mulai yang hampir. Jadi kalau kita bicara Milton Erickson sebenarnya kita seperti bicara orang yang pernah menterapi 3.000 sampai 3.500 orang yang dimana di setiap tekniknya itu sangat berbeda. Milton Erickson hanya sederhana, yang penting saya bisa masuk ke bawah sadar dia dan melakukan proses perubahan. Bagaimana tekniknya sangat bergantung dengan siapa yang saya temui. Nah itu sehingga pola-pola dia sebenarnya tidak, walaupun ada pola bahasa sebenarnya kalau kita buka lagi cerita akan ada banyak cerita-cerita Erickson yang belum diceritakan. Nah saya ingin mengupas itu sehingga menjadi tools, dan kita tahu hari ini kita berhadapan dengan COVID dan begitu banyak tantangan mental yang sedang dihadapi ya. Dan Indonesia sedang dihadapi pada posisi di mana para psikolog klinis itu sangat kecil Pak. Di dunia HRD, psikolog, orang lebih suka jadi HRD Pak, dibanding menjadi pembuka terapi. Menjadi psikolog klinis itu sedikit. Jumlahnya kurang lebih hari ini 2.000 Pak. 2.000 dibanding 270 juta. PBB, WHO mengatakan harusnya 1:30.000. Artinya sangat kurang jumlah psikoterapis di Indonesia. Dan makanya kemarin saya bilang di Jawa pun masih kurang, apalagi di luar Jawa. Sangat kurang. Belum kita bicara angka harga yang cukup lumayan mahal ya. Gitu. Saya berharap nanti kalau kita mau jadi terapis sebenarnya ada 1 hari untuk masyarakat yang umum, masyarakat yang sifatnya charity ya gitu. Karena di Jakarta Dharma Wangsa itu per 1 jam itu kurang lebih 400 sampai 500.000. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana 2 jam artinya habis 1 juta hanya untuk sesi ini, nggak hanya untuk sesi ini. Dan kadang-kadang di sana yang membuat stres katanya pakai waktu gitu. Karena pakai waktu jadi ngomongnya cepet-cepet. Karena takut waktunya kayak antu taksi ya gitu. Jadi itu ngeri gitu. Jadi memang challenge-nya di situ. Jadi memang tantangan itu kita semua. Oke, terakhir saya mau kasih teknik namanya happening teknik. Dikembangkan sekarang perwakilannya adalah Paul McKenna. Paul McKenna adalah seorang hipnoterapis yang kemudian menjadi perwakilan banyak teknik. Dia di London tinggalnya gitu. Nah, tapi juga perwakilan NLP di dunia karena dia sangat kreatif gitu. Dan dia sedang membangun teknik namanya happening teknik. Happening teknik bukan dia sebelumnya, tapi dia yang mempopulerkan. Dan ini saya harapkan Bapak Ibu bisa, kalau ada klien, kalau Bapak Ibu nggak ngerti teknik apa, gunakan teknik ini untuk menyelesaikan. So, tekniknya akan mulai seperti gini. Kalau orang punya tantangan dalam hidup, tantangan mental ya, gitu, maka dia bahasa Jawanya sidakep ya. Sidakep itu apa ya? Pokoknya maaf Coach, namanya tadi apa Coach? happening teknik surga. happening teknik surga. Happening touch apa happening teknik happening teknik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau googling itu cari tuh teknik happening teknik. Jadi yang dilakukan adalah sebenarnya kalau dia punya ini saya kasih tahu stepnya aja ya, nanti kita lihat videonya nol mungkin lah. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah mental apapun kayak kita, pikirkan masalahnya, dapat apa yang dirasain antara 0 sampai 10. 0 itu biasa aja, 10 itu sangat resah, meresahkan, gelisah dan sebagainya, berapa di angka 0 sampai 10. Oke? Clear. Kemudian satukan kedua tangan kayak kita bahasa Jawa apa sih dapat ya? Apa gini pokoknya gitulah. Memeluk diri ya, gitu. Memeluk diri. Jadi tangan kanan megang bahu kiri, tangan kiri megang bahu kanan. Oke? Kemudian sambil pikir udah dapat masalahnya, kemudian diturunin tangan kanannya turun ke bawah seperti usap-usap, bahu usap-usap. Oke. Kemudian kita akan hitung 1 sampai 20. Nah, sambil ngitung bayangkan sebuah pengalaman entah jalan di pantai atau jalan di sesuatu yang indah lah. Bayangkan sesuatu yang indah
Gitu, pegang. Kemudian satu ini kemudian hitung 1 sampai 20. Jadi kayak gini nih. 1, 2, terus tetap gosok tangannya. 3, 4, 5, 6, 7 sampai 20 ya. Begitu selesai, gitu. Tetap tangannya gosok. Mata kita lihat ke kiri dan kanan. Ini kayak ini mata. Tapi kepala nggak gerak. Yang gerak hanya mata. 5 pasang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gosok lagi. Nah, kemudian gosok, kemudian sama. Pikirkan lagi, kita jalan-jalan di mana? Jalan di taman atau apa? Itu lagi sampai 20. Gitu. Kemudian mata gerak lagi. Itu lakukan itu 1-3 kali. Nah, kemudian cek skala keyakinan, skala kita ada di mana. Oke, clear? Yuk kita lihat video ini. Ini adalah poin benar. Dengar suara ya? The process we're about to do together. Gambarnya nggak ada, Coach. Gambar nggak ada. Bentar. So, gambarnya nggak ada. Suara muncul nggak gambar? Ya udah muncul. Ada. Nah ya. The process we're about to do together is called havening. As you read in the book, this is a powerful psychosensory process which will help you clear any past limiting experiences that may be holding you back in the present. In a moment, I'm going to ask you to think about something in your past that you have uncomfortable feelings around, or any area of your life where you feel blocked, even if you're not sure what that block is. Once we begin, I'll be asking you to gently stroke the sides of your arms and follow along with some simple visualizations and move your eyes laterally from side to side when I ask you to do so. This is a deceptively simple process which will have a powerful positive effect on your life. In order to benefit fully, please set aside at least 15 minutes where you can really concentrate. First of all, I'd like you to think about the uncomfortable memory or the feeling of feeling blocked, and concentrate on it and rate it on a scale of 1 to 10. 10's the strongest, 1's the weakest. And then I'd like you to place your arms on your shoulders like this and begin stroking the side of your arms, and close your eyes and clear your mind. And I want you to imagine that we're walking together on a beach. And with each footstep that you take in the sand, I want you to count out loud from 1 to 20 with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now open your eyes, keep stroking the side of your arms, keep your head still, and move your eyes to the right and then laterally to the left. Eyes to the right, eyes to the left, eyes to the right, eyes to the left, eyes to the right, eyes to the left, eyes to the right, eyes to the left. Now close your eyes and
Imagine that we're walking on a beautiful lawn on a summer's day. With each footstep that you take on the grass, I'd like you to count out loud with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now, open your eyes and keep your head still and move your eyes laterally to the right, and then eyes to the left. Eyes to the right, keep stroking the side of your arms. Eyes to the left. Eyes to the right, eyes to the left. Eyes to the right, eyes to the left. Eyes to the right, eyes to the left. And then close your eyes and imagine you're walking down a beautiful staircase. With each step that you take, let's count out loud from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now open your eyes and stop. You've just flooded your brain with delta waves, and you should be feeling different. I'd like you to now rate that feeling that we talked about at the beginning on a scale of 1 to 10. If that feeling has completely disappeared and the memory's changed, fantastic. If it hasn't, we'll just continue to work on it until it does. If it has disappeared, I'd like you to find another time you felt uncomfortable or another feeling of feeling blocked. And Oke, itu langkahnya. Jadi langkah pertama adalah pikirkan apa yang kita resahkan, gitu. Kalau pikirkan itu, langkah berikutnya adalah peluk diri kita, kemudian gosokin tangan, sambil kita memikirkan sebuah pengalaman nyaman, pengalaman jalan atau di taman atau di manapun. Pastikan kita pikirkan pengalaman yang punya PAK, visual, kemudian kaki kita berjalan di rumput, yang saya jalan, dengan suara-suara sekitar kita. Jadi sambil bayangan itu, kemudian kita hitung. Satu, yang kedua pengalaman kedua, boleh sama, boleh tidak, pengalaman ketiga. Setelah itu kita cek skala kita ada di mana. Clear ya langkahnya? Itu teknik happening teknik yang belum masuk ke Indonesia. 2020 masuk, tapi kemudian kena COVID dan akhirnya berubah. Teknik ini belum masuk ke Indonesia, tapi sudah berkembang di luar. Gitu. Ini teknik happening teknik namanya. Baik, ada pertanyaan so far dari semua materi kita? So, bisa gunakan teknik tadi kalau untuk mengurangi intensitas emosi, kita gunakan kemudian cek skala. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu bisa gunakan teknik hipnoterapi. Oke, pertanyaan boleh. Konfirmasi aja. Jadi tadi tekniknya itu posisinya tuh default-nya gini terus ya, Coach? Ya, terus sampai selesai. Sampai selesai itu seperti ini, dengan diselain setiap 20 pasang kali itu dengan ini ya, mengikuti kan jari, mata. Nggak usah jari, Bu. Jari kalau terapis ada jari. Kalau nggak ada jari, Ibu langsung sendiri bisa gerakin mata. Pakai juga boleh gitu. Nggak usah pakai tangan, nggak apa-apa. Karena tangan Ibu harus tetap di sini. Itu kalau kita menterapi diri sendiri, tapi kalau kita menterapi orang lain berarti dia bisa. Ya, diikutin Ibu. Jadi Ibu perhatikan, ikuti Ibu. Sendiri berarti tinggal milik kanan, milik kiri. Ya. Nah, jadi mata ini nggak gerak ya. Dan ketika membayangkan, pastikan bayangan yang dia ada dapat PAK-nya. Visual ada dari kinestetik. Kalau kinestetik lagi jalan, kaki kerasa jalan di rumput, gitu. Kemudian visualnya terbayang, maka kita pejamkan mata, sesi ini. Mencapai baca, Coach. Berapa?
Dengan memejamkan mata. Memejamkan mata tentu yang gerak ini buka, kemudian tutup lagi gitu. Tapi ketika muka terbuka kiri kanan, tetap usapan tetap jalan. Ini menurut kajiannya, ini adalah usapan level gelombang delta. Nah, makanya itu pertanyaannya menjawab, kalau terapi di level alpha theta, kalau di delta nggak bisa terapi. Menurut penemunya, bukan Paul McKenna penemunya, ini adalah kalau kita stroke pelan-pelan, sebenarnya itu lebih lembut gitu, dan masuk ke gelombang delta. Itu menurut penemunya. Klaimnya ya, walaupun terjadi sedikit perdebatan sebenarnya, tapi oke, yang diklaim oleh penemunya. Setelah 3 kali itu cek skala lagi ya. Betul, satu putaran dianggap tiga kali. So, ya. Ini untuk terapi sakit fisik atau atau pikiran? Psikis. Pikiran Coach ya. Kalau sakit fisik nggak cocok ya? Bapak boleh lakukan ini. Diharapkan coba. Psikosomatisnya berkurang. Kemudian terjadi proses kemampuan tubuh menyembuhkan diri sendiri. Kecuali memang sakit fisiknya parah ya. Kalau hanya sakit kepala segala, bisa kontribusi psikisnya kuat, Pak. Betul. Jadi kebanyakan begitu kan. Maka klaim-klaim teman-teman IFT segala, walaupun sempat ribut, tapi sebenarnya klaimnya ini bisa menyembuhkan penyakit. Sebenarnya kalau menyembuhkan penyakit, Pak, karena psikisnya diselesaikan, tubuh punya kemampuan mengatasi tantangan penyakit. Sebenarnya itu. Maaf Coach, ini termasuk teknik terapi mental block atau stabilisasi emosi ya? Sama Bu. Mental block sama emosinya sama. Karena semuanya berhubungan juga sebenarnya. Relaksasi maksudnya, kalau relaksasi. Kalau relaksasi itu kan bukan terapi Bu. Relaksasi berarti ini terapi ya Coach ya? Ini terapi. Ini masuk ke dalam skala terapi. Masuk ke dalam psikoterapi. Gitu. Nah, kita kan ada tauhid mindfulness. Kalau mindfulness yang sering diajarkan itu bukan dari terapi. Itu makanya sering sekali saya bilang mindfulness itu olahraga mental. Kayak olahraga bisa aja sakit kan, ketika sakit dia butuh terapi. Nah, jadi olahraga beda dengan terapi ya. Olahraga mencegah tidak sakit, tapi begitu sakit kita butuh terapi. Coach, tadi ketika proses mengusap bahu itu apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan misalnya tadi mentalnya, ya, keluhannya. Jadi sebelum usap bahu kita pikirkan dulu satu tantangan, Mbak. Tantangan mental sebelum kita itu pikirin dulu. Kita misalnya khawatir tentang A, kita B, begitu khawatir baru kemudian lakukan sesi. Setelah itu mikirin lagi. Oh, jadi yang dikeluhkan dipikirkan Coach ya? Iya. Dipikirkan sambil diusap bahunya. Kalau udah usap nggak usah mikirin lagi Pak. Sebelum usap pikirin kita menyelesaikan apa. Antara 0 sampai 10 rasanya apa. Clear baru langsung itu. Enggak. Jadi pada saat sesi udah pikirin yang bahagia aja. Kemudian nanti pikirin lagi. Ketika sesi berlangsung yang dipikirkan yang bahagia aja. Gitu. Iya gitu. Yang bahagia tadi kan kita mikirin jalan di taman dan sebagainya kan bahagia ya. Gitu. Iya. Clear? Ya. Oke, itu. Jadi hari ini kita belajar teknik hipnoterapi. So, harapan memang namanya hipnosis lasihan dan memang kita ada keterbatasan kalau belajar di Zoom memang mau tidak mau begini, tapi nanti kita akan explore lagi. Sebenarnya saya agak tertarik pelajari Ericksonian karena bagi saya belum tamat sebenarnya. Oke, metode inner child masuk metode Milton enggak? Inner child tuh gini Pak sebenarnya. Inner child itu istilahnya Pak sebenarnya. Jadi semua tantangan hidup itu kebanyakan bersumber dari masa lalu. Dan inner child adalah bagian masa lalu. Jadi sebenarnya itu istilah sebenarnya. Karena begini Pak, kalau Bapak karena orang sosial, saya juga orang sosial ya. Yang dijual salah satunya istilah Pak. Karena terlihat baru, tapi sebenarnya itu aja Pak. Jadi makanya saya sering ngomong ke teman-teman, kalau ada pelatihan apapun yang baru, tanya metodenya apa. Karena sering sekali itu yang beda hanya istilah Pak. Inner child, kemudian past life regression lah, apa sebenarnya relatif hampir sama. Intinya adalah
memperbaiki masa lalu kita sampai ke level level mau inner juga masuk. Oh iya, saya coba satu hal ya. Kayak tadi saya ingin cerita tentang self advice atau penasihat diri sendiri. Jangan kaget kalau nanti Bapak Ibu, sekarang saya ingin Ibu muda. Jadi orang kayak gitu, Pak, saya tuh nggak enak tuh Pak. Bisa kalau gini saya nggak enak. Nggak tahu kenapa ya Pak. Oke, yuk duduk sekarang Ibu. Tadi nafas, sudah induksi tadi, sudah selesai. Kemudian saya ingin Bapak Ibu, saya ingin Ibu duduk pertama kali mundur ke belakang, entah di satu waktu dimanapun itu. Muncul di awal pertama kali Bapak Ibu merasakan keresahan. Cung ke belakang. Oke, begitu masuk, tanyain. Sekarang usia Ibu berapa? Masih kecil atau berapa? Kadang-kadang ada orang yang gelap. Nggak tahu gelap nih. Clear lagi, boleh tahu sekarang. Terus tanya 2-3 kali. Saya pernah kejadian usianya 3 bulan dalam kandungan, Pak. 3 bulan, 4 bulan, kalau nggak salah. 3 bulan, 3 atau 4 bulan. Waktu itu kita bareng sama teman-teman. Jadi ini anak sudah umurnya 26 tahun. Kalau tidur, harus ada guling di tengah, jadi kiri dan kanan. Dia merasa nyaman. Kalau nggak ada guling, nggak bisa tidur. Oh itu kita ada pelatihan di hotel gitu kan. Dia minta guling terus. Opsi kita guling diketawain sama 26. Ternyata begitu kita lakukan itu namanya regresi ya. Dia mundur ke belakang. Ternyata dia mundur gitu. Dia nggak tahu kondisinya gelap gitu. Dan dia seperti menungkup, jadi badannya seperti kecil menungkup gitu. Ternyata itu masa kandungan. Jadi kita melakukan prosesnya tidak lagi menghadirkan dia besar karena dia sudah terjebak di situ Pak, sudah terjebak di dalam situ. Maka kita langsung direct suggestion, langsung kasih nasihat bisa pada saat itu. Ternyata itu masanya ketika masa kecil itu ayah dan ibunya bertengkar berdebat dan itu terasa di dalam kandungan. Itu saya baru penemuan kali itu. Oh, dalam kandungan itu connecting dengan ibu. Pernah kok, Coach. Pernah ya? Saya baru kali itu ketemu tuh waktu itu. Ternyata connecting loh, ibu dalam kandungan dengan anak. Dan itu nggak ketemu. Waktu itu nggak ketemu, akhirnya kita direct suggestion. Jadi nggak lagi pakai teknik self advice ya, kita langsung direct suggestion. Kamu gini, kamu akan besar dan sebagainya. Ya. Kita kasih persuasif. Nah pada saat itu terjadi, jangan kaget tahu-tahu klien kita seperti itu menungkup badannya seperti di dalam kandungan gitu. Nah itu hati-hati ya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, ini orang yang punya keyakinan masa lalu ada. Jadi masa sebelum dia 0 ya. jadi ini coba jadi mainan. Cuma karena dia klien kita dan bukan muslim juga, non muslim. Jadi dia punya sakit pinggang. Yang menarik adalah keyakinan yang dimiliki sampai itu adalah sakit pinggang itu berasal dari masa lalunya dia. Jadi bukan masa 0 ya, 0 tahun terus minus dia, minus ke belakangnya dia seperti dia dulunya adalah salah satu prajurit Gajah Mada atau apa pokoknya, dia ketusuk. Jadi dia pinggang itu terasa sampai sekarang. Dan keyakinan yang mungkin dia buat entah dari manapun. Tapi kalau pada saat itu sebenarnya jangan diketawain ya. Gitu. Tugas kita sebagai terapis ada perbaiki aja gitu, dengan berbagai macam nasihat. Jangan kaget kali itu, terutama yang non muslim ya. Gitu. Nah kalau saya sebenarnya kayak tadi misalnya mundur nggak ketemu, saya sampai 3 bulan, 2 bulan, sebulan saya akan kembali ke depan. Saya nggak akan terusin karena saya nggak yakin itu terjadi di masa lalu. Itu kan keyakinan kita gitu. Tapi ada orang yang punya belief bahwa itu terjadi di masa lalu. Makanya ada istilah regression. Regresi itu gitu. Tapi kadang-kadang suka jadi bahan bercanda saya gitu. Saya pernah dianggap sekarang berdiri mundur ke belakang cus jauh. Pengen tahu kita tuh dulunya siapa? Ada kepercayaan. Kan katanya iya kan ada teori reinkarnasi itu kan katanya. Ya itu jadi itu yang dia yakini gitu. Tapi kadang-kadang gitu buat bercanda aja sebenarnya gitu. Oh, untuk terminasi Pak Singgi ya. Bahasa sugesti. Oke, untuk terminasi sebenarnya sederhana Pak. Setelah diberikan cerita, sugesti, dan saya yakin sudah selesai, sambil, kata-kata sambil atau dengan kondisi ini artinya Anda siap bangun menghadapi hari-hari ke depan. Dan saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Itu salah satu langkah. Atau sambil Anda
merasakan perubahan ini, saya akan menghitung 1 sampai 10 atau 1 sampai 5. Di mana setiap hitungan membuat Bapak makin segar, makin yakin menghadapi itu. Itu salah satu intinya begitu sebenarnya. Kalaupun bingung, gimana? Ya, Coach. Ini tadi saya juga lagi ngobrol-ngobrol sama Pak Hadi tadi kan tentang terapi bertanya. Itu apa bisa juga? Kan ini saya pernah diajarkan sama kalau nggak salah Coach Ivan Winarno atau Arif RH, lupa saya. Nah itu terapi bertanya. Jadi pertanyaannya misalkan pernahkah Anda makan semangka? Lah, hitung semangka, isinya semangka itu berapa gitu. Nah, itu bisa akhirnya pernah saya alami, bisa beberapa kali menyembuhkan orang yang pusingnya luar biasa atau sakit gigi. Itu yang pernah saya alami, begitu Coach. Oke, itu sebenarnya teknik untuk menggeser fokus, Pak. Jadi itu teknik menggeser fokus namanya metafora, teknik metafora. Jadi semangka, kemudian semangka bisa dikaitkan dengan apa? Pada ujungnya mirip dengan teknik storytelling. Jadi dari kejadian semangka itu kita ngambil pelajaran apa dapat kehidupan kita. Ya itu sebenarnya teknik itu juga. Dan memang itu metodenya banyak. Jadi storytelling itu bisa langsung. Jadi saya ada orang resah karena apa? Misalnya, saya pernah kejadian itu ada orang resah karena pisah cerai. Maka kemudian saya gunakan teknik yang hampir mirip, or saya gunakan sebuah proses dulu saya pakai namanya mutiara itu dengan kerang. Kadang terpisah, tapi terpisah itu menjadi sebuah kebaikan. Jadi semua seperti sebuah cerita yang metafora dan kita minta si klien mendapatkan pelajaran dari situ. Sebenarnya teknik metafora kita gunakan. Jadi macam-macam tekniknya. Jadi teknik storytelling itu bisa langsung berhubungan, connecting dengan cerita dia, gitu. Atau sifatnya bisa sebuah cerita yang kemudian diberikan kepada klien untuk bisa mendapatkan pembelajaran dari situ. Ya boleh Pak Edi. Ya, Coach, selamat sore Coach Ari. Sore. Saya hanya tertarik dengan video yang tadi. Saya hanya ingin agak kenceng kali Pak, suaranya kecil banget ya. Suaranya nggak kedengeran. Iya. Halo Coach, gimana Coach? Ya kecil banget, coba silakan Pak. Jadi begini, tentang video tadi, saya hanya ingin bertanya satu hal. Itu hanya teknik membayangkan masalah dan membayangkan kebahagiaan saja, atau ada sugesti tertentu Pak Cari? Hanya itu saja. Oke. Nggak ada Pak. Jadi tekniknya itu menguatkan mental. Jadi ini Pak, orang itu ketika ada masalah, gelombang pikirannya itu fokus ke masalah. Dengan menguatkan gelombang delta, dia membangun relaksasi untuk menghadapi masalah. Jadi kelihatan kita lebih kuat. Itu yang baru sekilas saya baca tekniknya. Detailnya belum pernah ikut pelatihannya Pak, gitu. Cuma saya dapatin email-emailan lah, kurang lebih tekniknya bisa digunakan. Beberapa kali saya coba sih. Memang itu mengurangi intensitas emosi seperti gitu. Ya, terima kasih Coach, terima kasih. Ya. Pengambilan sugesti, maksudnya apa? Pengambilan sugesti sebelum sesi terapi selesai. Pengambilan sugesti itu artinya apa dimaksud penguatan? Jadi gini sebenarnya, sesinya induksi, pre-induksi, induksi, deepening, kemudian sugesti, memberikan sugesti, kemudian tutup ya, kembalikan dia pada personalnya. Nah, saat sebelum sugesti selesai, kita bangunkan dia. Ada juga tekniknya, mungkin itu yang dimaksud. Sebelum kita hitung, kita penambahan sugesti itu. Misalnya, oke, dengan pemahaman ini Bapak akan melihat hidup Bapak jauh lebih terang, jauh lebih ceria, jauh lebih bahagia. Atau Bapak semakin berani menghadapi sesuatu, apapun itu penguatan terakhir sebelum kita tutup. Dan sambil memahami ini semua, saya akan menghitung 1 sampai 10. Itu yang dilakukan sebelumnya.
Tuh, kemudian selesai itu kan. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau hitung, tadi saya bilang kan, kalau nggak mau pakai hitung, maka gunakan semua ini menjadi selesai dan saya akan membangunkan Bapak dengan kondisi ketika Bapak bangun, Bapak menjadi lebih kuat, lebih segar dan yakin menghadapi hidup. Bagus sekali dan Bapak sekarang bisa bangun sesuai dengan kondisi dan kenyamanan Bapak. Nanti Bapak, kapanpun Bapak siap, Bapak mulai bangun sekarang. Itu salah satu. Tapi kalau sesi terapi sudah sedemikian lama, sampai sejam misalnya, lebih bagus itu. Lebih bagus itu. Ya, jadi kalau itu jelang hitung, Bu. Jelang kata Sugati kata mulai saat ini dan seterusnya. Jadi jelang kita menghitung bisa dikuatkan dengan mulai hari ini dan saat seterusnya. Anda menjadi lebih nyaman bergaul dengan lebih nyaman misalnya saat melewati kecoak di ruangan ini dan sebagainya. Jadi Anda tidak lagi terganggu dengan itu. Jadi bisa kita gunakan kekuatan itu sebagai salah satu ide untuk konsentrasi. Baru kita hitung. Itu bisa pakai itu juga. Oke. Ada tanya lagi? Boleh tanya lagi? Coach, mungkin mau nanya sedikit aja. Ya. Kalau di luar negeri itu ya, di pengadilan kenapa nggak diperbolehkan hipnosis ya, Coach ya? Ya. Apa karena di dalam bawah sadar itu nggak ada positif negatif atau gimana, Coach? Makasih, Coach. Ya, ini butuh, jadi ada namanya hipnosis forensik, walaupun metode ini masih banyak perdebatan. Tadi saya bilang itu Pak, Parifai jalan sama si A, si B, si C. Nggak usah Parifai itu. Terdakwa jalan sama si A, si B, si C. Kemudian tanya, oke terdakwa, misalnya gitu ya. Anda melakukan pencurian, betul, mengganggu. Ini posisi trans ya gitu. Oke, dan ketika Anda melakukan pencurian, Anda bersama siapa? Kata ini bisa berarti sebuah perintah. Ceritanya pasti Anda jalan pencuri bersama orang lain kan gitu. Karena sifatnya dia reseptif menerima, maka dia akan membayangkan seakan-akan dia melakukan, dia nggak akan bilang enggak gitu. Dia akan mengatakan ya ketika dia munculkan, dia muncul gambar-gambar orang-orang yang paling dekat dengan dia gitu. Atau orang muncul dalam bayangan dia siapa gitu. Disebut si A, si B gitu. Nah, akibatnya apa? Dia nggak bisa jadi data karena semuanya dalam kondisi trans gitu. Jadi nggak bisa jadi data dia. Gitu. Jadi bias ya, Coach ya? Bias. Jadi salah nanya, salah nada itu beda loh, Pak. Dalam posisi trans ya. Salah nanya, salah nada itu bisa dipersepsikan berbeda, Pak. Gitu. Anda bersama siapa? Anda bersama dia ya. Beda itu, Pak. Anda bersama siapa? Kata-kata itu seakan-akan sebuah instruksi atau sebuah pertanyaan. Itu jadi bias gitu. Maka dia nggak pernah dipakai Pak. Hipnosis forensik itu walaupun ada katanya gitu. Tapi sebenarnya perdebatan sampai hari ini. Gitu. Apakah ia benar atau enggak? Karena semuanya masuk dalam kondisi trans. Gitu. Dan dalam kondisi trans kan namanya orang kasarnya gini, orang nanya pada orang lagi ngantuk. Gitu. Ya bisa benar apa saat itu karena saat itu kan muncul banyak ini Pak, ilustrasi Pak. Tentang pencurian dan sebagainya. Bisa jadi tanyanya gitu, apakah Anda melakukan pencurian atau apa Anda mencuri? Nah, itu kalau kesalahan nada, berarti katakan sebagai sebuahnya Anda mencuri ya. Kasarnya gitu. Dia akan mengatakan iya. Gitu. Gitu. Itu saya gitu. Jadi apa yang dipersepsikan bisa jadi sangat berbeda. Makanya nggak pernah dipakai di pengadilan. Gitu. Nah, NLP suka dipakai Pak. Tapi tetap pakai cross check. Jadi data itu sebagai sebuah data kayak polisi juga sebenarnya Pak pakai paranormal Pak. Cuma data nggak jadiin alat untuk menelusuri. Jadi ada sebuah kejadian gitu. Dia gunakan paranormal, minimal itu alat dia untuk menelusuri. Jadi tidak jadikan sebagai data benar, tapi sebuah titik awal untuk menelusuri. Baik. Saya rasa kita diskusi cukup panjang ya, alhamdulillah ya kita selesaikan ini. Dan teman-teman katanya suruh lapor ke itu nanti ditulis di atas lapor mendapat sertifikat dan kemudian nanti kita akan masukin di grup. Kita akan diskusi lagi lebih panjang tentang materi ini karena
jujur aja, ini adalah hal pertama kami mengadakan pelatihan terapi online dan belum maksimal juga menurut saya gitu, karena ada banyak contoh dan sebagainya. Karena beberapa kawan kemarin saya ngadain ke Jakarta aja, saya kayak, aduh kok jauh ke Jakarta. Jadi sebenarnya, jadi suatu saat kita akan cari lebih sempurna, dan untuk yang Jabodetabek kemungkinan nanti kita latihan lagi, sambil latihan kita foto, kita videoin untuk kirim ke teman-teman yang di luar kota. Jadi kita latihan bareng-bareng itu. Baik, segitu dari saya. Mohon izin, kalau untuk saya, alhamdulillah semuanya sangat jelas dan banyak tambahan-tambahan, Coach. Jadi kan dulu alhamdulillah benar. Jadi mulai tahun 2012 saya pelatihan sampai sekarang ternyata banyak hal-hal yang belum diungkapkan oleh para trainer saya terbuka sekarang gitu. Alhamdulillah. Iya. Karena mungkin Pak Mei banyak ngambil yang hipnoterapi tradisional. Ini tradisional. Cuma walaupun saya memahami bahwa belum maksimal yang kita berikan, karena sebenarnya Erickson harus mulai dari konsep dasar TP yang kembali kita keterbatasan Zoom dan membuat kita lebih jenis. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sama-sama atas kehadirannya, dan mudah-mudahan kita bisa terus berkembang terus. Dan saran saya, kalaupun hanya untuk infak, bayarnya buka praktek, karena sambil santai, maksudnya jangan pasang pelang dan sebagainya dulu gitu. Sambil santai, profesional dan bantu orang. Teman-teman kemarin ada beberapa HRD ikut saya bantuin Pak buat teman-teman di kantor. Ya udah bagus tuh, minimal buat penguatan itu bisa jadi alat untuk mereka tumbuh dan coba. Baik, Bapak Ibu, sekian dari kami. Mohon maaf tidak ada salah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Coach. Izin pamit. Terima kasih, Coach Ari. Terima kasih.